adik-adik Cerebrum, kembali lagi sama kakak. Di sini kakak akan membahas mengenai materi lanjutan dari yang sebelumnya. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari mengenai pengertian, sosiologi, kemudian ciri-ciri sosiologi, kemudian sejarah kelahiran sosiologi, dan sekarang di sini adalah sosiologi. Kenapa disebut sebagai ilmu pengetahuan? Nah, di sini kita sudah lihat ada sebuah bagan. Nah, yang pertama katanya sosiologi disebut sebagai ilmu pengetahuan karena yang pertama adalah memuat pengetahuan yang dapat dibuktikan. Gimana cara membuktikannya? Karena sosiologi, masih ingat tidak? Memiliki ciri empiris. Atau empiris ini berdasarkan hasil observasi. Kemudian hasil observasi itu kan berarti sebuah pengalaman yang nyata dan real yang terjadi dalam masyarakat. Dan di sini juga kita memiliki ciri teoritis. Nah, di sini sosiologi melewati tahapan-tahapan dari ilmu pengetahuan yang ilmiah. Jadi di sini kita juga memiliki ciri teoritis. Kemudian juga kenapa dia teoritis? Karena disusun atas hasil abstraksi. Kemudian juga di sini kita juga kumulatif. Kita menyempurnakan, kemudian juga memperbaiki teori-teori yang sudah ada. Jadi intinya sosiologi itu selalu up to date ya, teman-teman. Nah, yang terakhir, sosiologi juga itu memiliki sifat yang dinamakan adalah nonetis. Karena kita di sini sebagai ilmu pengetahuan yang ilmiah itu di sini juga sebenarnya semua ilmu pengetahuan itu nonetis karena perlu dibuktikan secara proses ilmiah ketika misalnya hal ini benar atau tidak. Dan sosiologi ini memiliki sifat nonetis yang salah satunya dimiliki oleh salah satu sifat ilmu pengetahuan. Dan kemudian yang kedua, materinya disusun secara sistematis. Betul sekali ya. Di materinya disusun secara sistematis. Nah, di sini sistematis ini juga melalui proses ilmiah. Nah, di sini kita bisa belajar di awal kita mempelajari sosiologi sebagai ilmu, kemudian juga ada manfaat sosiologi. Nah, nanti di kelas 12 kita belajar interaksi, dan interaksi itu akan menghasilkan yang namanya dinamika sosial. Kemudian juga di dalam dinamika sosial itu juga ada nanti terjadi perubahan sosial. Jadi di sini kita tahu bahwa sosiologi tersusun secara sistematis. Yang kemudian sosiologi itu berdasarkan fakta dan pemikiran. Ini betul sekali ya. Pemikiran ini pemikiran yang dilandasi oleh ilmiah atau pemikiran ilmiah, di mana pemikiran ilmiah ini tidak semata-mata hanya sebagai praduga, bukan praduga, atau pemikiran yang hanya bersifat subjektif. Maka dari itu kita tahu bahwa sosiologi itu bersifat objektif ya. Walaupun kajiannya masyarakat dan masyarakat itu memiliki subjektivitasnya masing-masing dan subjektivitasnya tinggi, tapi berbeda dengan ilmu sosiologi yang dimana kita mengkajinya itu secara objektif. Seperti itu ya teman-teman. Dan yang kemudian sosiologi itu juga dapat diuji kebenarannya. Betul sekali. Jadi ini semuanya adalah proses ilmiah. Makanya dalam penelitian sosial itu ada yang dinamakan verifikasi, kemudian juga ada proses-proses menguji kebenaran suatu fakta. Nih, ini ada bisa ditemukan di penelitian sosial. Maka dari itu sudah tidak diragukan lagi bahwa sosiologi itu adalah sebagai ilmu pengetahuan karena sosiologi di sini juga mencukupi atau juga dikatakan sudah memenuhi syarat-syarat suatu ilmu dikatakan suatu pengetahuan yang ilmiah. Nah, itu dia intermezzo. Sebenarnya ini ada materi intermezzo mengenai sosiologi kenapa disebut sebagai ilmu pengetahuan. Nah, untuk materi kali ini cukup pendek dan kakak cukupkan sampai sini. See you di video selanjutnya. Dadah.